Selamat pagi anak-anak kami sekalian. Salam jumpa. Kembali lagi kita bertemu di pertemuan 11 kelas 11 IPS dengan tema integrasi budaya. Nah, apa itu integrasi budaya? Yaitu perpaduan unsur-unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga menghasilkan keserasian fungsinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi agar integrasi budaya itu dapat terjadi dalam masyarakat? Yang pertama, adanya proses penyesuaian di antara unsur-unsur yang berbeda. Yang B, adanya pola hubungan yang serasi akibat adanya proses penyesuaian unsur budaya. Yang C, adanya unsur-unsur kebudayaan yang berbeda. Oke, sekarang kita masuk bagian yang B besar. Faktor pendorong terbentuknya integrasi sosial. Nanti di sini ada dua, dari dalam internal, dari luar eksternal. Nah, dari dalam kita lihat. Yang pertama adanya semangat gotong royong, yang mana ini muncul berkembang dalam masyarakat karena adanya rasa solidaritas, kesetiakawanan, dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup masyarakat. Yang kedua, adanya kesadaran diri sebagai makhluk sosial, bahwa makhluk sosial itu tidak dapat hidup sendiri di dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang ketiga, adanya tuntutan kebutuhan, yang mana diperlukan kerjasama di dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Nah, yang berikutnya faktor eksternal, ini dari luar, yaitu adanya sikap toleransi, yaitu menghargai dan menghormati unsur-unsur masyarakat yang berbeda itu, baik suku, agama, ras, dan sebagainya. Dua, adanya persamaan kebudayaan, yang mana dapat memberi kesempatan untuk saling berbaur tanpa adanya kecemburuan sosial. Yang ketiga, adanya persamaan visi, misi, dan tujuan, ya, dalam rangka menumbuhkan sikap kebersamaan. Yang keempat, adanya sikap terbuka terhadap perubahan. Yang kelima, adanya tuntutan perkembangan zaman, yang mana mendorong manusia untuk terus berbaur dengan kelompok lainnya. Yang keenam, adanya tantangan dari pihak luar, yaitu contohnya para penjajah. Yang ketujuh, adanya konsensus atau kesepakatan, ya, nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat, yang mana itu nanti menjadi acuan atau pedoman. Nah, itu faktor pendorong. Nah, sekarang kita lihat faktor penghambat dari integrasi sosial. Yang pertama adalah masyarakatnya heterogen, berbeda, seperti Indonesia, sehingga Indonesia disebut sebagai masyarakat majemuk, masyarakat multikultural. Yang dua, wilayah Indonesia sangat luas, ya. Katanya butuh waktu 6 tahun untuk menjelajah Indonesia dari barat ke timur, ya, dengan 17.000 pulaunya. Tiga, adanya paham etnosentrisme yang menganggap bahwa sukunya lah yang paling baik, sementara suku yang lain tidak baik. Empat, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa karena kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Contohnya individualisme, ya, itu dari luar. Yang kelima, adanya ancaman dari luar, ya. Ini sekarang medsos ini, ya, bisa dengan sekejap menghancurkan persatuan kesatuan, ya, sehingga terjadi kekacauan, konflik. 6, adanya ketidakmerataan pembangunan, ya. Contohnya dulu sebelum Jokowi itu antara di Jawa dengan di luar Jawa. Nah, sehingga menimbulkan kecemburuan, sehingga akhirnya nanti akan timbul konflik. Demikianlah anak-anak kami sekalian, pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tolong dibaca dan dipahami. Salam sehat.